Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya ini dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, yang masih Hari Raya Idul Fitri, bagi seluruh penonton dan subscriber channel saya ini, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Namun dalam kesempatan kali ini saya akan menanggapi ceramah dari Habib Hanif, yang mana Habib Hanif itu eh, menginstruksikan agar polisi menangkap Gus Fuad Fleret yang menghina guru tua dengan sebutan monyet. Nah, jika memang Gus Fuad mau ditangkap polisi, silahkan tangkap saja, nggak apa-apa. Tapi yang perlu diketahui oleh para Habib Alawi bahwa saya menemukan hinaan dari Habib Alawi sendiri, yang mana hinaan ini sudah setahun setengah, namun saya menyimpan videonya, dan hinaan ini tidak kalah keji dari sekedar hinaannya Gus Fuad dengan sebutan monyet. Bahkan Habib Alawi ini menghina Gus Fuad, menghina Gus Abbas, bahkan menghina Tengku Kori, yang mana Tengku Kori pada saat itu masih membela Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, walaupun sekarang sudah murtad dan sudah kembali kepada Ba'alawi. Jadi Habib ini dengan beraninya menghina bahwa Gus Fuad, Gus Abbas, dan Tengku Kori adalah orang-orang yang semasa mondoknya ini orang yang menjadi korban atau pelaku sodomi. Bahkan Habib ini menyuruh untuk ketiga orang ini dites duburnya. Nah, ini penghinaan yang lebih kejam dari sekedar kata monyet yang dilontarkan oleh Gus Fuad Fleret terhadap guru tua. Nah, kalau Gus Fuad mau ditangkap, saya harap Habib yang menghina Gus Fuad, Habib yang menghina Gus Abbas, dan juga yang menghina Tengku Kori ini ditangkap polisi juga. Karena apa? Karena penghinaannya ini lebih sadis. Itu penghinaan fitnah yang sangat keji. Jadi dipikir kembali, kalau golongan Ba'alawi dengan sentuhan hinaan sedikit saja marahnya melonjak, ya kami pribumi juga marah dengan marah yang melonjak. Karena dari golongan Ba'alawi sendiri adalah golongan orang-orang yang hobi merendahkan orang lain, khususnya merendahkan warga asli Indonesia. Sementara Habib yang berada di Indonesia ini adalah orang yang berasal dari Yaman. Dalam kata lain, bukan asli penduduk Indonesia. Nah, untuk penonton yang penasaran, video dari salah satu Habib yang menghina Gus Fuad, yang menghina Gus Abbas, dan juga menghina Tengku Kori, setelah ini akan saya tampilkan sebagai bukti bahwa hinaannya lebih keji dari sekedar kata monyet yang dilontarkan oleh Gus Fuad Fleret. Mari kita saksikan video yang akan saya tampilkan ini dalam durasi kurang lebih 2 menit. Habib bisa menerawang. Habib menduga keempat orang ini, sewaktu mereka menyantri, mereka adalah pelaku atau korban daripada sodomi. Mari kita tes mereka dengan tes psikologis atau tes dubur mereka. Sungguh betapa hebatnya para habaib dan pendiri-pendiri NU di zaman penjajahan Belanda. Mereka begitu gigihnya, mereka begitu tingginya reputasinya untuk menjatuhkan reputasi para habaib dan Nahdlatul Ulama. Maka Belanda melalui Sunuk Ugran, mereka menyusun strategi mendatangkan orang-orang Arab dan dimodali, sehingga mereka menjadi seorang rentenir untuk menjatuhkan kredibilitas habaib. Keturunan-keturunan Wan Abud ini, yang biasa disebut dengan Wan Abud ini, masih banyak di kota Bandung, di kota Jawa. Untuk itu, Imat, CS,
Fuad Pleret, Kori Tunggu, serta Abbas Buntet. Mereka adalah para pendusta. Dan Habib bisa penerawangan Habib, alhamdulillah 99% mendekati kebenaran. Habib menduga keempat orang ini, sewaktu mereka menyantri, mereka adalah pelaku atau korban daripada sodomi. Mari kita tes mereka dengan tes psikologis atau tes dubur mereka. Untuk warga, untuk rakyat Indonesia, waspada, mereka ditunggangi oleh kekuatan-kekuatan yang tidak berwujud seperti PKI atau politik kotor atau juga mafia-mafia kekuatan asing. Bagaimana penonton setelah kita sama-sama menyaksikan video dari Habib tersebut? Bukannya hinaan itu lebih kejam dan lebih sadis, juga lebih keji dari sekedar hinaan Gus Fuad Pleret yang dilontarkan untuk guru tua. Maka untuk seluruh pribumi saya harapkan agar kompak bersatu dan viralkan video yang baru saja saya tayangkan, kemudian laporkan Habib tersebut biar diusut oleh polisi. Karena kita harus adil. Ketika Gus Fuad itu dilaporkan ke polisi, ya Habib yang menghina Gus Fuad pun harus dilaporkan balik. Bahkan seharusnya bukan hanya Gus Fuad yang melaporkan, tapi kamu Kori sendiri harus melaporkan, dan juga Gus Abbas melaporkan Habib tersebut. Jadi jangan menang sendiri, maunya menghina pribumi, tapi ketika dihina balik marah-marah, mensak-mensak. Jadi memang model-model Ba'alawi itu begitu, selalu membuat provokasi umat muslim di Indonesia. Dan video yang saya tampilkan ini bukan video mengada-ada, itu video fakta bahwa Ba'alawi atau Habib Ba'alawi itu menghina dengan seenaknya tokoh-tokoh ulama NU yang ada di Indonesia. Itu baru satu video yang saya tampilkan, dan masih banyak lagi video dari Habib-Habib yang isinya menghina dan merendahkan ulama-ulama Indonesia. Apakah mau dilaporkan semua Habib-Habib yang bermodel semacam itu? Untuk seluruh penonton, silakan viralkan video saya ini agar banyak ditonton oleh pribumi di Nusantara, sehingga Habib yang menghina Gus Abbas, yang menghina Gus Fuad, dan juga menghina Tengku Kori itu bisa diproses polisi juga. Saya kira cukup video tandingan atau video pembelaan saya untuk Gus Fuad Pleret agar menjadi perhatian juga untuk kaum Ba'alawi, bahwa Ba'alawi itu hobi menghina, hobi merendahkan, dan hobi mencaci maki pribumi, bahkan ulama lu yang dihina. Itu ulama Indonesia, ulama asli Indonesia itu dihina semacam itu tidak marah dan tidak mencak-mencak, padahal hinaannya itu lebih sadis dari sekedar kata monyet yang dilontarkan oleh Gus Fuad. Belum lagi video dari Habib Rizik yang menghina presiden, kemudian Habib Rizik yang menghina Gus Dur adalah orang yang buta mata dan buta hati. Kemudian video ceramah dari Habib Bahar yang isinya selalu memprovokasi. Jadi sebenarnya yang bikin umat muslim di Indonesia terpecah belah itu bukan Kiai Imad CS, tapi dari klan Ba'alawi sendiri. Tapi seakan-akan Ba'alawi ini cuci tangan, bahkan akan menampakkan bahwa golongannya itu adalah sebagai pahlawan, jadi akan menutupi kebusukannya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.